memulai perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai akar, pangkat, dan logaritma. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi perbandingan. Nah, untuk materi perbandingan ini sebenarnya dalam konsep sehari-hari kita sudah sering menggunakan, tapi kita nggak sadar kalau kita sudah memakainya itu. Nah, misalkan seperti ini. Perbandingan jumlah mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan. Kemudian bisa juga perbandingan antara mahasiswa yang mengikuti pembelajaran luring atau pembelajaran daring. Seperti itu bisa. Nah, coba kita lihat di sini untuk materinya hari ini. Nah, di sini terdapat perbandingan antara kelereng Andi dan kelereng Budi, yaitu 20:30. Maka perbandingan kelereng Andi dan Budi itu adalah 2:3. Nah, kenapa 20:30 ini menjadi 2:3? Karena kalau konsep perbandingan itu kita jadikan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Seperti itu. Misalkan ada 100 banding 500, maka menjadi 1:5. Ya. Jadi di sini untuk 20 butir kelereng Andi dan 20 butir kelereng Budi, di situ dapat ditulis 2:3. Nah, dapat juga dituliskan kelereng Andi itu 2/3 kali kelereng Budi, atau kelereng Budi itu 3/2 kali kelereng Andi, seperti itu. Nah, coba untuk lebih jelasnya kita ke contoh nomor 1. Di sini ada uang A itu 5/3 kali uang B. Maka perbandingan uang A dan uang B itu berapa banding berapa? Berapa? Ya. 5:3. Seperti itu ya. Coba untuk nomor 2. Ini pecahan campuran. Jika ada pecahan campuran ini, kita menentukan perbandingannya, maka kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Umur A itu 1/2/3 kali umur B. Maka pecahan biasa dari 1/2/3 itu berapa? 5:3. Ya, sama 5:3 di sini. 5:3, seperti itu. Nah, coba kita ke contoh nomor 3. Di sini ada uang A banding uang B itu ada 4:5. Nah, di mana jika uang A itu 20.000, nah yang ditanyakan berapa jumlah uang mereka dan berapa selisih uang mereka. Coba kita kerjakan untuk nomor 3. Di sini uang A banding uang B itu 4:5. Berapa uang B? Nah, di sini B-nya berapa? Dia mempunyai nilai berapa untuk B-nya? Perbandingan B-nya nilainya? 5. Ya, 5. Maka menjadi 5/4 kali 20. Iya, 20.000. 20.000 dibagi 4. 5.000. Ya, 5.000 kali 5. 25.000. Uang A tadi berapa? 20.000. 20.000. Nah, di sini yang ditanyakan jumlah uang mereka berapa? A plus B-nya berapa? Iya, 25.000 plus 20.000 sama dengan 45.000. Kemudian selisih uang mereka. Kalau selisih itu yang banyak dikurangin yang sedikit ya. Jadi di sini ya A min B sama dengan 25.000 dikurangi 20.000 sama dengan 5.000. Seperti itu. Di sini ada yang ingin ditanyakan?
Semuanya paham? Ya, paham ya? Coba kita lanjut ke nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ini ada berapa perbandingan dia? 2 atau 3? Untuk nomor 7 dia sebenarnya ada 3 perbandingan ya, tetapi belum terlihat. Coba kita kerjakan. Nah, untuk nomor 7 ini sebenarnya dia ada A banding B banding C, di mana A banding B-nya berapa? Ya, 2 banding 3. Kemudian B banding C-nya 5 banding 7. Nah, di sini maka kita apakan? Kita kalikan silang ya untuk B-nya ya. Di sini kalikan 5, di sini kalikan 3. 2 kali 5, 10 banding, ya, 3 kali 5 sama 15, 5 kali 3 juga 15, 7 kali 3, nah, ini hasilnya 15 banding, 10 banding 15 banding 21. Sebenarnya bisa juga dengan cara ini, 2 kali 5, 10, 5 kali 3, 15, 3 kali 7, 21. Nah, kemudian kita ke jumlah dan selisih perbandingan. Nah, di sini ada contoh jika, ya silahkan. Ya. Baiklah, di sini ada jumlah dan selisih perbandingan. Umur A banding umur B itu 3 banding 4. Jika jumlah umur mereka 21 tahun. Di sini ada kata kunci. Kata kuncinya apa coba? Di sini kata kuncinya jumlah ini ya. Jika dia jumlah, maka perbandingannya ini ditambah 3 plus 4. 3 plus 4 sama dengan 7. Maka dia menjadi 7 kotak. Di mana umur A, 3 kotak ini milik umur A, dan umur B-nya ini 4 kotak. 4 kotak ini milik umur B, seperti itu. Nah, jika umur mereka itu 21 tahun, sebentar baterainya habis. Nah, jika umur mereka itu 21 tahun, di sini 21 tahun, maka karena di sini kotaknya 7, maka 21 tahun ini dibagi dengan ya 7. Jadi masing-masing dapat 3. Gini ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan umur A dan umur B. Nah, umur A-nya ini berapa? Kita bisa langsung lihat dari kotak ini sebenarnya. 3 kali 3, 9. Kemudian umur B ini berapa? Iya, 4 kali 3, 12. Atau bisa kita dengan cara yang tadi. Nah, di sini umur A itu, ini perbandingannya A itu berapa? 3 ya? Hanya 3 ya? B-nya 4 ya? Nah, jika yang ditanyakan A, maka di sini A 3. 3 per jumlah perbandingannya tadi, karena yang ditanyakan tadi kata kuncinya jumlah. Jangan lupa, kalau di situ jumlah maka ditambahkan. Di sini per 7 kali 21 tahun. Nah, 21 dibagi 7, 3 kali 3, 9. Kemudian umur B di sini, tadi B-nya berapa? Ya, 4. 4 per 7 kali 21. 21 bagi 7, 3 kali 4, 12.
Sama ya hasilnya ya. Nah, seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang kita ke contoh 2. Di sini adalah selisih umur. Nah, di sini ada kata kunci untuk contoh 2. Kata kuncinya apa? Tadi yang contoh 1 kata kuncinya jumlah. Kalau contoh 2 kata kuncinya ya selisih. Karena di sini selisih, maka perbandingannya dikurang. Berarti 5 dikurangin hilang ya? Bentar. 5 dikurangin 2, itu berapa hasilnya? Ya. Di sini 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, dari situ maka dibuatlah ini 3 kotak. Karena dia dikurangin. Kemudian, jika selisih umur mereka 18, nah 18 ini dibagi 3 ini, maka hasilnya per kotaknya 6. Ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung umur masing-masing. A-nya ini berapa tadi? A-nya 5 ya? Ya, berarti 5 kali berapa? Satu kotaknya? 6. Iya, 5 kali 6 sama dengan 30. Umur B-nya berapa? Iya, 2 kali 6. 12. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita langsung ketahui. Umur A-nya 30, umur B-nya 12. Atau bisa kita pakai cara yang tadi. Di sini yang ditanyakan umur A, maka di sini tadi A-nya berapa? 5, perselisihnya tadi 3 kali 18. 18 bagi 3? 6 kali 5? Iya. Kemudian yang B itu 2 per 3 kali 18. 6 kali 2? Iya, hasilnya sama ya. Jadi perhitungan ini awalnya dari konsep ini tadi. Seperti itu. Coba untuk lebih jelasnya kita ke latihan. Latihan 1. Latihan 1, jika uang A dibanding uang B itu ada 2:3. Nah, jumlah uang mereka 125.000, berapa uang masing-masing? Coba kata kuncinya nomor 1 ini apa? Ya, jumlah. Jadi perbandingannya di jumlah ya. A plus B berapa? Iya, 5. Yang ditanyakan jumlah uang mereka. Berarti uang A-nya ini berapa? A-nya itu berapa? 2 per 5 kali 125.000. 125.000 dibagi 5? Ya. 25.000 kali 2? 50.000. Gimana? Benar ya? Ada yang salah enggak? Kenapa? Rp125.000 dibagi 5, 25.000. Ya kan? Kemudian yang B? Berapa? 3 per 5 kali 125.000. 125.000 bagi 5? 25.000 kali 3? 75.000. Nah, dari sini kita kan tahu ya uang A sama uang B 50.000 ditambah 75.000 berapa?
Ya, hasilnya tadi ini ya, 125.000 ya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham? Coba sekarang kita ke contoh nomor 3. Untuk contoh nomor 3, uang Aris banding uang Ferry itu 5:7. Jika uang Ferry itu 13.000 lebih banyak dari uang Aris, berapa uang masing-masing? Nah, di sini yang ditanyakan itu uang masing-masing jika uang Ferry 13.000 lebih banyak. Kalau ada kata-kata seperti itu di sini, maka sama saja di situ artinya apa? Iya, betul. Selisih antara uang Aris dan Ferry ya. Berarti di sini selisihnya itu, untuk selisih perbandingan itu 7 men 5 sama dengan 2. Nah, sekarang kita menghitung uang Aris. Arisnya berapa? Iya, 5 per perbandingannya tadi, selisihnya tadi 2 kali 13.000. 13.000 dibagi 2, 6.500 kali 5, 32.500. Yang B berapa? Ya, 7 per 2 kali 13.000. 13.000 bagi 2, 6.500 kali 7, 45.500. Nah, di sini kita sudah dapat uang A sama uang B. Sama saja tadi jika uang Ferry itu 13.000 lebih banyak dari uang Aris. Di sini kan kita dapatkan uang Aris tadi kan 32.500 ya, ditambah 13.000. Nah, apakah uang Ferry akan menjadi 45.000? Oh iya, 45.500 betul. Maaf ya, di sini 45.500 ya. Nah, di sini 45.500. Ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah paham ya? Ya, insya Allah paham. Sekarang kita belajar mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, misalkan ada A, di sini banyaknya bensin yang terpakai dan B adalah jarak tempuh. Nah, jika digambarkan seperti ini, A-nya itu adalah banyaknya bensin dan B adalah jarak tempuh. Nah, dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa A makin besar, berarti jika bensinnya makin banyak, maka jaraknya makin jauh. Maka di situ sama-sama makin banyak, makin besar, maka dinamakan perbandingan senilai. Kemudian untuk yang berbanding nilai, misalkan ada X. Nah, X itu adalah banyaknya orang yang bekerja. Kemudian yaitu waktu selesainya pekerjaan. Jadi di sini jika orangnya semakin banyak, maka waktunya akan makin sedikit, semakin singkat juga. Nah, jadi di sini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Iya. Nah, coba kita kerjakan contoh soal nomor 1. Jadi, jika ada sebuah mobil itu menghabiskan bensin 8 liter untuk menempuh jarak 56 km. HP-ku panas, sak wengen-wengen. Nanti aku turun. Jika jarak panas sih. 4 km, maka bensin yang diperlukan berapa? Jadi di sini untuk 8 liter bensin, kita tulis ya di sini bensinnya.
Kemudian yang kedua itu jarak. Nah, jika bensinnya 8 liter, maka jarak tempuhnya 56 km. Jika jarak tempuhnya di sini 84, maka bensinnya berapa? Kita tulis X ya, ini yang ditanyakan ya. Nah, 56 ini menjadi 84, maka dia makin banyak, maka panahnya kita kasih ke bawah. Seperti ini. Kemudian bensin, jika jaraknya makin jauh, maka bensin yang diperlukan makin banyak apa makin sedikit? Ya, makin banyak. Maka kalau makin banyak, dia panahnya ke bawah juga seperti ini. Nah, setelah itu, di sini kita tahu, ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Sama-sama makin banyak ya, senilai. Nah, sekarang bisa kita kerjakan, maka untuk mencari X-nya menjadi 8 per X sama dengan 56 per 84. 56 sama 84 bisa kita sederhanakan. 28 per 40. Bisa lagi menjadi 14 per ya 21. Maka di sini 8 per X sama dengan 14 per 21. Oh iya, bagi 7 ya. Ya, 2 per 3. Nah, 8 per X sama dengan 2 per 3. Jadi di sini 2X sama dengan 3 kali 8. 2X sama dengan 3 kali 8 per 2. 8 bagi 2 bisa? Di sini X ya, tinggal X ya. Ya, 4. Maka X sama dengan 12. Seperti itu. Semuanya paham? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya? Iya, tinggal di ini kan jarak tempuhnya misalkan ya. Berarti nanti X-nya itu dikasih ke jarak yang ditempuhnya. Kalau yang ditanyakan jaraknya. Kemudian kita ke nomor 3. Di sini ada yang ditanyakan nih, banyak tambahan pekerja nomor 3. Nomor 3 ini, suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut itu dapat diselesaikan selama 15 hari, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah, maka di sini bisa kita tulis pekerjanya sama waktu ya. Jika pekerjanya itu 24, maka waktunya 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, maka pekerja tambahannya ini nanti berapa? Nah, di sini kira-kira panahnya ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Karena dia makin besar ke atas gitu ya. Kemudian pekerja, jika waktunya itu lebih sedikit, maka kira-kira pekerjanya akan makin banyak atau makin sedikit? Iya, makin banyak. Makanya di sini panahnya ke bawah. Nah, di sini adalah perbandingan apa? Berbalik nilai. Nah, dari sini sekarang kita bisa menghitung pekerja tambahan dengan cara segini ya. 24 per X sama dengan, nah karena ini berbalik nilai, maka jangan lupa ini dibalik. Menjadi ya 15 per 20. Maka 24 per X ini jadi berapa? 3 per ya 3 per 4. Nah, di sini 3X sama dengan 4
kali 24. Kita lanjutkan di sini. Jadi 3x, x sama dengan 4 kali 24 per 3 ya. 24 dibagi 3, 8 kali 4, ya x sama dengan 32. Nah, sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Ya belum, karena apa? Di sini yang ditanyakan tambahan pekerja. Makanya untuk pekerja awal tadi sama pekerja yang barusan kita peroleh itu diapakan? Iya, dikurangin. Maka di sini 32 dikurangin 24 hasilnya. Ya, jadi tambahan pekerjanya itu berapa? 8 ya? Ya, seperti ini. Semuanya sudah paham? Waktunya sama. Langkahnya sebenarnya sama, Mbak. Misalkan nanti yang ditanyakan misalkan untuk 32 pekerja itu nanti berapa hari gitu ya. Berarti nanti kan 20 per X sama dengan 24 per 32. Jadi gitu. Nanti kita cari X-nya juga. Nah, sekarang kita ke denah dan skala. Untuk denah dan skala, ini ada perseginya, bentar. Jika pada suatu peta itu tertulis 1:200.000, maka arti skala tersebut adalah 1 cm pada peta itu mewakili 200 cm jarak yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Coba di sini kita menghitung jika 200 cm itu ada berapa kilometer. Nah, kita ingat kembali materi matematika dulu waktu semester 1 ya, atau semester 2 yang konversi panjang itu. Ini dari sentimeter ke kilometer naik atau turun? Dari sentimeter ke kilometer. Bentar. Naik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5. Berarti dibagi berapa? Iya, 100.000. Jadi 200.000 cm itu ada berapa kilometer? Ya, ini ya. Coba kita ke soal. Misalkan pada suatu sertifikat itu ada dengan panjang 4 cm dan lebarnya 3 cm dan dengan skala 1:200, kita di sini disuruh untuk menghitung keliling sama luas sebenarnya. Apakah bisa kita langsung, misalkan panjangnya ini 4, lebarnya 3, bisa langsung kita masukkan seperti itu? Nah, di sini jangan lupa kita harus mengubah satuannya dulu. Nah, di sini kan kelilingnya meter, sama luasnya ini meter ya. Kita ubah dulu. 4 cm itu ada berapa meter? Coba kita ke konversi panjang lagi. Sentimeter ke meter? 2 ya. Berarti 4 cm ada berapa meter? Dibagi 100 ya. 400. Berapa? 0,04 ya. 0,04 meter. Kemudian yang bawah 3 cm berapa? 0,03. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah tahu panjang sebenarnya sama lebar sebenarnya. Sekarang kita bisa menghitung panjang sebenarnya dulu. 2 cm. 2 cm itu 1 cm. 1 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 cm itu 1
Di sini coba kita ingat-ingat rumus ini. Panjang pada peta, di sini skala, ini panjang sebenarnya. Rumus segitiga ini. Nah, bagaimana kita cara menghitung panjang sebenarnya? Kalau diketahui skalanya 1:200, maka panjang pada peta, tadi ini panjang pada peta, ini lebar pada peta, panjang pada peta per skala, ya, panjang pada peta per skala. Maka di sini menjadi 0,04 dibagi 1/200. Nah, ini menjadi, kita ke bawah sini ya. Nah, 0,04/200 itu nanti sama dengan 0,04 dibagi 1/200. Jika ada bagi seperti itu, maka kita kalikan yang ini, maka dibalik ya. Nah, 200/1 bisa kita tulis 200. Ya. Nah, 0,04 dikali 200 sama dengan 8 meter. Sekarang kita menghitung luas sebenarnya. Berarti luas pada gambar tadi, luas. Lebar sebenarnya. Lebar pada gambar tadi dibagi skala. Lebar pada gambar tadi 0,03 dibagi 1/. Ini ya. 0,03 dibagi 1/. Sama dengan 0,03 kali 200 sama dengan 6. Nah, sekarang panjang sebetulnya sama lebar sebetulnya sudah, kita bisa menghitung keliling. Sekarang kita hitung keliling. Besarnya berapa? Keliling panjangnya 2. Ya. Jadi 2 kali panjangnya berapa? 8 plus. Nah, 2 kali plus menjadi 28 meter ya. Nah, sekarang luas persegi panjangnya juga ada. Panjang kali? Ya. Nanti panjangnya tadi berapa? 8 kali 6 sama dengan 48 meter. Ya. Makanya ini tadi juga ada, misalnya kan silakan, kan ada interaksi. Terus misalnya dia di kelas itu kan pas kan ketawa, misalnya kayak gitu kan. Jadi yang interaksinya senang terbuka 1 jam aja ya. Sampai pukul 12 pertama kali. Pertama kali. Lagi belajar pertama. Itu nanti teman-teman di sini kita latih full. Tapi waktu itu saya isi kurang bagus sih, kayak biologi gitu loh. Terus ngajar kedua pakai WA. Sekarang kita lanjut ke kan memang jadi pas penjelasan materi pakai Zoom, latihan pakai WA. Terus habis itu ini ada di sini jadi ada termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Paling enggak 3-4 kali termometer Celcius ini kan harusnya 3 kali, tapi ini sudah dapat 4 derajat Celcius. Nah, itu ketika air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Di sini untuk Celcius itu titik atasnya 1 derajat, itu Reaumur 80, kemudian untuk titik bawahnya untuk Celcius 0 derajat, juga. Kemudian untuk Fahrenheit 32 derajat. Nah, di sini jaraknya berapa? 100 kurangi 6, Sekretaris Senat, Rektor, Wakil Rektor, dan Wakil Dekan 212 kurangi 32, 100. Nah, itu jaraknya. Nah, berarti dari situ bisa kita bentuk perbandingan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Sama-sama dibagi berapa? 20. Menjadi berapa? 5 banding 4 banding 9. Nah,
Jadi dari situ kita peroleh 5:4:9. Kemudian jika termometer Celcius itu mempunyai suhu benda pada skala 40, maka kita menghitung reamurnya berapa? Maka di sini jika Celciusnya 40, maka reamurnya rumusnya 4/5 kali 40 derajat reamur. Kemudian untuk Fahrenheit menjadi 9/40 plus 3. Kemudian misalkan ya ada ditambah termometer X, ditambah satu lagi termometer X yang memiliki titik bawah 20 dan titik atas 140, maka jaraknya berapa? Jika titik bawahnya 20, titik atasnya 140. 140 dikurangin 20 menjadi 120 ya. Nah, di sini termometer X 120. Maka dia ada menjadi Celcius banding reamur banding Fahrenheit dan banding X menjadi 100 banding 80 banding 180 banding 120. Kita itu loh keren-keren banget ya. 5 banding 4 banding 9 banding 100. Maka jika kita akan termometer X di sini diketahui Celcius, maka 6/5, di mana 6 tadi milik termometer X, kemudian 5 itu milik Celcius, 6/5 kali 40 plus 20. Benar nggak? Nah, kemudian jika yang diketahui itu adalah 11 misalkan ya di sini Fahrenheit-nya 77. Aku delok balik. Celcius sama reamurnya bagaimana? Maka di sini Celciusnya itu 9 kali 77 min. Kemudian untuk reamur asli deh. 4/9 jarang ya, aku sering banget. 32. Nah, dari contoh tadi dapat diambil kesimpulan ini. Nah, T derajat Celcius sama dengan 4/5 kali T derajat R. Kemudian untuk Fahrenheit-nya itu 9/5 kali T plus 32 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk jika ada reamur ke Celcius, maka menjadi 5/4 kali T derajat Celcius. Kemudian untuk Fahrenheit, 9/4 kali T plus 32 derajat Fahrenheit. Kemudian di sini jika ada Fahrenheit ke Celcius, maka menjadi 5/9 kali T min 32 derajat Celcius. Kemudian jika Fahrenheit ke reamur, menjadi 4/9 kali T min 32 derajat reamur. Seperti itu. Nah, coba kerjakan latihan 1. Di sini diketahui Celciusnya 60 derajat. Berapa reamur dan berapa Fahrenheit-nya? Nah, ini teman-teman bisa melihat rumus yang di atasnya. Untuk teman-teman yang daring nanti bisa ini ya. Bisa tulis di ruang chat room ya. Kami bersamakan kepada para hadirin ucapan selamat. Kami mohon kepada keluarga untuk bersiap. Sedih. Tekanan batin. Tadi udah tak seleksi itu mana yang Katanya mau foto. udah boleh orang. Ya bisa jadi, mungkin enggak. Ya wis apa? Ya tunggu aja di sini. Bisa jadi, soalnya kan sekarang nggak boleh kan. Ya saya pas mengumpulkan Mbak Anin. Iya dah. Aku juga masih bisa ngejar ya. Yo haruslah, gimana enggak? Yo wajib toh yo. Oleh ayo salaman.
Gampang, saya belum siap sepuranya. Hadirin yang berbahagia, paripurna sudah seluruh rangkaian sidang senat terbuka pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Hajastri Sumardi MBD. Kami seluruh panitia yang bertugas mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Aku enggak. Ya Allah, Bunda, ini harus salamannya sore seperti itu. Enggak boleh melakukan. Ini lagi fals tadi. Ini Gusti. Malah. Kayak kundang. Oh, bisa ya. Benar. Bunda, ya Allah, barokallah ya Bunda. Oh, Miliarder kita. oh iya, aku padahal ada isi dong sesi cowok. Ya, main sana ya, main sana ya, main sana ya. Iya, iya Bu, ya. Teman-teman ini yang di Zoom sudah ada yang selesai. Kalau ada yang selesai boleh dikirimkan via room chat ya. Boleh langsung hasilnya, boleh dengan caranya. Yang di sini reamur udah ada yang ketemu? Berapa reamurnya? 48. Fahrenheit-nya berapa? 100? 140? 100? 40? 130? Yang di Zoom berapa hasilnya yang daring? Oh, ada yang 140. Ada yang beda lagi? 135. Ya, ada 135.
Ini teman-teman yang daring belum ada yang dapat hasilnya. Baiklah, coba kita kerjakan bersama-sama ya. Di sini diketahui Celsiusnya itu 60. Kita disuruh untuk mencari Reaumur dan Fahrenheit. Nah, coba kita cari Reaumurnya dulu. Jika yang diketahui Celsiusnya 60, maka Reaumurnya itu rumusnya apa? 4/5 kali 60 derajat Reaumur. Nah, berarti 4/5 kali berapa? Kali berapa? 60 dibagi 5. Gini deh. 12 ya. 12 kali 4. Ya, 48 derajat Reaumur. Sekarang kita cari Fahrenheit-nya. Ini untuk mencari Fahrenheit bisa ke Celsius, terus ke Fahrenheit, bisa juga ke Reaumur dan ke Fahrenheit. Coba kita coba dua-duanya. Kalau ke Celsius dan terus ke Fahrenheit, rumusnya apa? 9/5 kali 60 plus 32. 60 dibagi 5, 12 kali 9, 108 plus 32, 140. Nah, ini ketika dia Celsius ke Fahrenheit yang ini. Celsius ke Fahrenheit. Nah, misalkan sekarang kita dari Reaumur ke Fahrenheit pakai rumus, kira-kira sama enggak hasilnya? Reaumur ke Fahrenheit ya, 9/4. 9/4 kali 48 plus 32. 48 dibagi 4, 12 kali 9, 108 plus 32. Iya, sama ya. Hasilnya seperti ini. Yang ini semuanya sudah paham? Ya, berarti rumusnya harus dihafalkan. Coba sekarang kita ke latihan yang di atas deh. Tadi yang di atas kita belum sempat latihan ya. Yang di atas coba nomor 6. Jika A banding B 2/3 dan B banding C 6/5, maka maka A banding B banding C itu berapa? Ya, nomor 6. Coba teman-teman yang via Zoom boleh sampai. Oh, ini tadi ada nih. Oh, ini tadi ada Mbak Rahma, Mbak Ervina. Ya. Coba sekarang kerjakan yang ini ya. Nomor 6. Boleh langsung ditulis di via room chat hasilnya.
Sudah? Hasilnya berapa? 11 banding? Ya, coba yang di sini 4 banding 6 banding 5. Coba kita kerjakan bersama. Hmm? Iya, kita jadikan ke bentuk yang paling sederhana. Seperti itu. Mungkin tadi belum disederhanakan ya. Coba ya, kita kerjakan bersama nomor 6 ini. Jadi A banding B banding C itu A banding B-nya 2 banding 3. B banding C-nya 6 banding 5. 2 kali 6, 12 banding 18 banding 15. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 banding 6 banding 5. Iya, seperti itu. Ya, ini Mbak Rahma sama Mbak Isma bisa disederhanakan lagi menjadi 4 banding 6 banding 5. Sebenarnya sama-sama benar, cuman kalau kita memakai konsep perbandingan itu kita jadikan ke bentuk yang paling sederhana. Nah, coba kita kerjakan latihan yang lain. Nomor 4 ya. Ini bentar sebentar saya ini. Nomor 4 yang ini. Uang A banding uang B 2 banding 3, uang B banding C 2 banding 5. Jika selisih uang A dan C 132.000, berapa uang masing-masing dan berapa jumlah uang mereka? Ini nomor 4 terlalu sulit, nanti sepertinya menghabiskan waktu. Apa nggak apa-apa, dicoba aja ya? Iya, dicoba aja biar tahu. Nanti untuk teman-teman yang Zoom bisa langsung dituliskan hasil akhirnya boleh.
Kalau kalian mau balik kursi boleh. Ini bisa juga kita nanti pakai konsep awal tadi loh. Kalau misalkan apa uang A banding B itu nanti A akan menjadi 2/3 B itu bisa ya kita pakai konsep yang pertama tadi. Kemudian C-nya nanti bisa menjadi 5/2B. A-nya 2/3, D-nya 5/2, terus nanti dikurangkan hasilnya 132.000 bisa. Pakai cara itu bisa. Sudah semuanya? Ini teman-teman di sini juga udah. 48, 72, 180. Ya, oke. Sekarang kita bahas bersama ya. Nah, di sini uang A banding B itu 2/3. 2/3. Maka di sini sama saja seperti ini ya. 2/3 A sama dengan 2/3 B. Kemudian B banding C
itu 2:5. Nah, karena di sini selisih uang dan C, maka di sini kita bentuk C per B sama dengan 5/2, maka C sama dengan 5/2 B. Nah, di sini selisih uang A dan C. 5/2 sama 2/3 itu lebih besar yang mana? Iya, 5/2. Berarti 5/2. Ini kita teruskan dulu deh. C min A sama dengan 132.000. Berarti 5/2 B min A-nya ini kan 2/3 B ya. B sama dengan 132.000. Nah, 5/2 sama 2/3 ini kita samakan penyebutnya. Maaf, itu belum. Itu bukan 3. Penyebutnya berapa? Ya, 6. Penyebutnya 6 di sini. 6 dibagi 2. 3 kali 5. 6 bagi 3 kali 2. 4 sama dengan 132.000. Nah, kemudian 15/6 dikurangi 4/6 hasilnya. Ya, 11/6. Berarti di sini 11/6 B sama dengan 132.000. B sama dengan 132.000 kali 6/11. B sama dengan 132.000 dibagi 11. 12.000 kali 6. 78.000. Iya, 72.000. 72.000. Sebentar. Rp72.000. Nah, sudah ya. B-nya sudah ketemu. Sekarang kita bisa mencari nilai A sama C. Tinggal dimasukkan saja B-nya. Tadi A-nya itu 2/3 B. Coba A-nya. Kita pindah ke sini. A tadi 2/3 B. Maka sama dengan 2/3 kali 72.000. 72.000 dibagi 3. Berapa? Berapa? 72.000 dibagi 3? Ya, 24.000 dikali 2? 48. 40? Ya. 8. Oke, A-nya sudah ketemu, sekarang C-nya. C-nya tadi 5/2 kali B. 5/2 kali B-nya kita masukkan ya. Nah, 72.000 dibagi 2, 36 kali 5, 100. Ya. Hasilnya A-nya tadi A-nya 48, B-nya 72.000, dan C-nya 180. Ini bisa juga dengan cara yang kalian cari sendiri-sendiri. A sendiri, B sendiri, C sendiri. Sama, hasilnya sama. Tadi seperti punya Mbak siapa itu tadi? Sama. Jadi cara itu sama dengan apa hasilnya dengan cara ini. Nah, sekarang kita cari apanya tadi? Jumlah. Berarti A tambah B tambah C.
sini jumlahnya A plus B plus C sama dengan A-nya tadi berapa? 48 plus plus 72.000 plus 180.000. Maaf, ini kena apa? Kena keringat. Kena keringat di tangan jadi tulisannya kayak gini. Saya ulangin ya di sini ya. Rp48.000 ditambah B-nya 72.000 ditambah 180.000. Hasilnya berapa? 300.000. Nah, ini hasilnya. Semuanya sama? Ada yang beda? Ini teman-teman yang sebentar saya kasih latihan, terus nanti teman-teman yang di Zoom boleh meninggalkan Zoom ya, karena kita sudah 1 jam lebih untuk teman-teman yang di Zoom. Nanti teman-teman yang di sini masih latihan di sini. Kemudian sekarang kita latihan yang perbandingan. Coba untuk perbandingan kita kerjakan nomor 4. Teman-teman yang di Zoom, silahkan latihan kerjakan nomor 4, kemudian boleh keluar, dan kalian nanti mengirim jawaban via WA ya. Tapi teman-teman kalau masih mau ikut Zoom juga boleh, sampai nanti kita selesai pukul 12:10 ya. Masih sebentar lagi. Oh, ini soalnya, jika harga sebuah buku 2.500.
Sudah dapat semua hasilnya. Ini teman-teman yang di Zoom 75, Mbak Mas Muhammad Hafid 75. Mungkin ada yang beda? Yang di sini hasilnya berapa? 75, semuanya 75. Ada yang beda mungkin? Coba kita kerjakan bersama. Jika harga sebuah buku itu 2.500, nah, maka di sini kita tulis harga, kemudian buku. Nah, jika bukunya itu 2.500, maka buku yang didapat itu 60. Nah, jika harga sebuah buku 2.000, maka buku yang didapat berapa? Ini panahnya harga ini kemana? Ke atas ya, karena makin banyak ke atas. Kemudian bukunya ini, jika harganya makin murah, maka buku yang didapatkan makin banyak. Panahnya ke bawah. Nah, ini merupakan berbanding senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Iya, berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, maka di sini nanti jangan lupa balik. Ya. Sekarang kita hitung. 60 per X sama dengan 2.500 per 2.000. Nah, kemudian nanti 2.500 sama 2.000 ini kita sederhanakan menjadi 5. Maaf, dibalik. Dibalik. Malah saya sendiri nggak dibalik. 2.000 per 2.500. Uh, 2.000 per 2.500, maka menjadi 4 per 5. Ya. 4X sama dengan 5 kali 60. X sama dengan 5 kali 60 per 4. 60 bagi 4 bisa ya? Berapa? 15. Maka X sama dengan 75. Ya. Sudah paham? Coba kita latihan satu lagi ya, masih ada waktu 10 menit. Ini deh ke suhu, ini. Di sini ada tambahan termometer X. Nanti 6 menit untuk mengerjakan, 4 menit untuk membahas. Cukup ya? Nomor 4, kita coba. Itu nanti untuk X-nya itu batas bawah dan batas atas. Nanti dicari jaraknya dulu. Untuk ada batas bawah sama batas atasnya, itu nanti dicari jaraknya dulu.
Ya, coba ini ya. Jadi di sini ada termometer X memiliki batas bawah 30 dan batas atas 190. Coba kita gambarkan termometernya dulu. Di sini termometer X, batas bawahnya itu 30 dan batas atasnya 190. Maka jaraknya di sini berapa? Jaraknya 160 ya. Tetapi tadi ini apa namanya? Di sini jaraknya 160, X-nya itu menunjukkan 110. Nah, kemudian di sini kita hitung ke Celsius dulu. Celsius tadi batas bawahnya 0, batas atasnya berapa? Iya, 100. Nah, berarti di sini untuk X-nya ini 60, Celsiusnya ini 100. Kita bikin dalam bentuk paling sederhana. Bagi 20, 8 banding 5. Nah, kita bisa pakai rumus ini. X min ini, X yang bagian atas ini tadi, min 30 suhu bawah. X min 30 per berapa? X ini tadi 8 ya. Per 8 sama dengan 100 min 0 per 5. Nah, X-nya ini bisa kita masukkan. Tadi X-nya menunjukkan 110. Berarti 110 min 30 per 8 sama dengan 100 per 5. Ini tadi kita mencari Celsiusnya ya. Nah, coba kalian lanjutkan sampai di situ. Ini tadi jangan 100 di sini. Biar kita, karena kita mau menghitung apa namanya? Celsiusnya. Maaf di sini. C-0 ya. Di sini C-0, di sini C-5. Kita menghitung Celsiusnya. Bisa dilanjutkan atau mau kita bahas bersama? Lanjutkan dulu ya, sebentar ya, 2 menit ya. Nanti kalau Celsiusnya udah ketemu, itu nanti bisa dihitung ke Reaumur sama Fahrenheit.
kita lanjutkan ya. Saya jam 12:30 ada kuliah, lupa kalau jam 12:30 ada kuliah. Kita hitung bersama. Di sini, nah 110 bisa kita hitung, min 30 berapa? 80 per 8 sama dengan C min 5. 8C sama dengan 80 kali 5. C sama dengan 80 kali 5 per 8. Berarti C-nya berapa? Iya, 50 derajat Celcius. Nah, Celsiusnya udah ketemu, kita bisa cari Reaumur sama Fahrenheit. Reaumur tadi rumusnya 4/5 kali T Reaumur ya. 4/5 kali Reaumurnya udah ketahuan 50 sama dengan di sini 5 kali 4 maaf 10 kali 4 40 derajat Reaumur. Kemudian Fahrenheit-nya 9/5 kali T plus 32. Di sini 9/5 kali T-nya 50 plus 32. 50 bagi 5, 10 kali 9, 90 plus 32. 100. Ya. Ini. Kita sudah lebih sedikit. Baiklah, untuk perkuliahan pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.